Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarissa Windy Aulia dengan NIM 11121000018. Dan saya Dharma Wicaksana Putra dengan NIM 111210061. Kami dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Politik Agraria dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Dengan topik pengertian hak atas tanah sebelum berlakunya UU-PA dan setelah berlakunya UU-PA serta konversi pendaftaran atas tanah. Berikut pembahasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak atas tanah sebelum berlakunya UU-PA dan sesudah berlakunya UU-PA. Pengertian hak atas tanah sebelum berlakunya UU-PA. Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang bersifat agraris sangat berkepentingan terhadap pembaharuan sistem politik hukum pertanahan. Oleh karena masalah tanah merupakan masalah sentral yang dimana dalam pelaksanaannya pembangunan bangsa Indonesia yang lebih kurang 80% adalah petani. Masalah ini disadari sepenuhnya oleh para pemimpin bangsa dengan ditetapkannya suatu undang-undang agraria nasional 15 tahun kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Undang-undang agraria nasional ini merupakan suatu manifestasi daripada cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, yang merupakan hakikat atau esensi daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejarah agraria di Indonesia mengenal adanya pemilikan tanah baik oleh raja maupun individu jauh sebelum datangnya penjajah oleh Inggris maupun Belanda. Dalam sistem penguasaan tanah menurut hukum adat, tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Hak atas tanah sebelum berlakunya UU-PA hukum agraria Belanda yaitu terdapat eigendom, erfpacht, opstal, dan gebruik. Hak atas tanah sesudah berlakunya UU-PA itu hak atas tanah merupakan kewenangan tertentu yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu akan tanahnya. Di dalam pasal 16 ayat 1 UU-PA ditentukan beberapa macam hak atas tanah, antara lain yaitu yang pertama terdapat hak milik, kedua hak guna usaha, ketiga hak guna bangunan, keempat hak pakai, kelima hak sewa, keenam hak membuka tanah, yang ketujuh hak memungut hasil hutan, dan yang ke-8 hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan. Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Yang pertama hak-hak atas tanah yang bersifat primer, kedua hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli waris. Dalam UU-PA terdapat hak atas tanah yang bersifat primer yaitu pertama hak milik atas tanah HM, yang kedua hak guna usaha, ketiga hak guna bangunan, keempat hak pakai. Selain hak primer atas tanah di atas, terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder, yang dimana pengertian hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak atas tanah yang sementara, dikatakan bersifat sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas. Lagi hal pula itu dimiliki orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 UU-PA yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu yang pertama hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak menyewa atas tanah pertanian. Hak milik menurut UU-PA pasal 20 ayat 1 adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UU PA, yaitu mengenai fungsi sosial hak atas tanah. Sekian dari penjelasan tentang pengertian hak atas tanah sebelum berlakunya UU PA dan sesudah berlakunya UU PA. Yang selanjutnya adalah konversi pendaftaran hak tanah. Pengertian konversi menurut AP Parlindungan adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Akibat hukum konversi hak atas tanah antara lain dimilikinya sertifikat hak milik atas tanah dari hak penguasaan hak atas tanah atau pengelolaan setelah dikonversi, sebagaimana hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 20 mengenai hak-hak atas tanah. Adanya dasar hukum kepemilikan tatkala terjadi kasus atau perselisihan atas tanah tersebut dapat dipakai sebagai jaminan atau agunan nimba. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.